Yang biasa baik. Mengabulkan permintaan kita karena asasnya sudah jelas, kesalahannya sudah jelas. Tidak mengabulkan permintaan untuk kasih ulang. Kita siap mendampingi masyarakat untuk belanja negara, untuk all out penyampaian pendapat di muka umum. Setuju? Apalagi tadi dari pihak kepala desa justru malah ngebom dari pihak luar. Itu yang bikin kita sakit hati, apalagi masyarakat yang notabene tidak tahu apa-apa. Betul? Apabila ada lagi seperti itu, kita lawan. Kades Soho ini melakukan seleksi untuk perangkat desa ini secara fair, dilakukan secara tes gitu loh. Kalau tesnya tidak lolos ya kenapa mesti mencak-mencakan, kocak gitu loh. Kemana anggota DPR RI-nya? Kemana Pak Ketua DPR-nya? Kemana anggota DPR-nya? Nah, nggak kemana-mana, masih ada di sini juga. Nah, cuman mohon maaf Bapak Ibu, memang pembangunannya sekarang ini kondisi keuangan daerah ya bukan cuma Lampung Barat, semua daerah sekarang ini kondisinya uangnya lagi sulit. Ya Allah ya Tuhanku Bapakku yang semuanya. Itu tugas kamu orang, makanya kamu orang dipilih rakyat untuk mencari solusi dari itu, untuk memperbaiki jalan, memperbaiki infrastruktur dan yang lainnya, fasilitas umum lah, semuanya lah, pokoknya semua. Menuntaskan kemiskinan, membuat lapangan kerja, ya itu tugas kamu orang. Kalau kamu orang masih meminta solusi ketika kami mengkritik, apa tugas kamu orang? Iya. Dengan mengucap bismillah ya kan, wisata saya di Sungkai Barat Lampung Utara saya resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy menolak mobil dinas baru, lebih memilih untuk menggunakan mobil pribadi. Anggarannya lebih baik dianggarkan buat bikin jalan sama masyarakat miskin. Ya, sekarang saya mau di pasar, pokoknya pasar dari pedagang depan sampai pedagang akhir harus jual minyak kita 15.700 dan mereka harus ambil langsung dari Bulog. Bagi yang menaikin harga, dia langsung dicoret. Bagaimana caranya? Nyantai, kalem, tegas. Ini pemimpin yang dibutuhkan gitu loh. Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Muhammad Khairuddin Official. Ya teman-teman, di desa Purwasabah lagi rame nih teman-teman. Kades Soho hampir saja dikeroyok oleh sejumlah LSM. Nah ini informasi yang saya dapat teman-teman. Di desa Purwasabah sedang ada tes untuk calon perangkat desa. Nah salah satu calon peserta tes tersebut adalah anggota LSM. Anggota LSM tersebut tidak lolos verifikasi karena nilai rendah. Lah terus dari pihak LSM minta tes ulang, tetapi Pak Lurah Kades Soho nggak mau karena sudah ada yang layak lolos dengan nilai yang bagus. Intinya LSM ini sakit hati karena orangnya tidak lolos. Nah teman-teman, seperti itulah informasi yang sebenarnya. Buat teman-teman nggak usah berlama-lama, kita langsung simak saja ke videonya. Yang nggak mau keluar, tolong anggota disikat aja, sikat, saya tanggung jawab. Silakan LSM juga kesepakatan 3, yang lain keluar. Yang lain keluar. Kesepakatan 3 kemarin, Mas Jantung bilang. LSM 3, tokoh masyarakat, calon, sama wali. Bagus, tolong aja. Berapa yang biasa baik. Tes oren, tes oren. Tes oren. Kurang kokau.
Kita inginkan karena semuanya biar baik semua ya. Nah, tolong ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan LSM Harimau Banjarnegara dan terutama Deli Jateng yang bertempat di Banjarnegara. Terima kasih atas waktunya untuk mendampingi masyarakat Desa Purwasabah dalam beraudiensi walaupun hasilnya masih blunder. Tapi kita sebagai lembaga swadaya masyarakat harus tetap memperjuangkan hak mereka. Setuju? Apabila Kecamatan Mandiraja tidak mengabulkan permintaan kita karena asasnya sudah jelas, kesalahannya sudah jelas, tidak mengabulkan permintaan untuk tes ulang, kita siap mendampingi masyarakat untuk Banjarnegara, untuk all out penyampaian pendapat di muka umum. Setuju? Apalagi tadi dari pihak kepala desa justru malah ngebom dari pihak luar. Itu yang bikin kita sakit hati, apalagi masyarakat yang notabene tidak tahu apa-apa. Betul? Apabila ada lagi seperti itu, kita lawan. Banjarnegara ini urak mereka usir. Komando! Untuk selanjutnya nanti kita arahkan untuk kita berapat di markas. Kita ke markas Kelompok. Kita langsung ke markas Kelompok dulu. Izin nanti kita bantu Mas Asbil. Nah itu dia teman-teman kericuhan yang ada di Purwasabah teman-teman. Ya pada intinya sih ya harusnya terima gitu loh. Kan Kades Soho ini melakukan seleksi untuk perangkat desa ini secara fair, dilakukan secara tes gitu loh. Kalau tesnya tidak lolos ya kenapa mesti mencak-mencak, kan kocak gitu loh. Jangan mentang-mentang Anda LSM apa segala macem main seenaknya, ikutin aturan dong. Kalau emang tidak lolos ya sudah legowo. Sebenarnya yang bikin kericuhan itu ya anda ini gitu loh. Gimana teman-teman menurut pendapat dan komentar kalian? Coba tuliskan di kolom komentar teman-teman. Saya itu kalau melihat TikTok itu kadang-kadang saya sedih gitu loh kan. Bupati Lampung Barat pastikan ruas jalan Sumberjaya sampai Kebun Tebu dibangun tahun 2026. Kadang-kadang saya juga senyum-senyum gitu kan melihatnya. Terutama masalah ruas jalan kita ini loh. Ruas jalan kita ini Sumberjaya Tebu ini kan saya lihat sekarang sudah mulai di TikTokin, ya kan? Kemana Pak Bupatinya? Kemana anggota DPR RI-nya? Kemana Pak Ketua DPR-nya? Kemana anggota DPR-nya? Nah, nggak kemana-mana, masih ada di sini juga. Nah, cuman mohon maaf Bapak Ibu, memang pembangunannya sekarang ini kondisi keuangan daerah, ya, bukan cuma Lampung Barat, semua daerah sekarang ini kondisinya uangnya lagi sulit, ya. Apalagi bicara ruas jalan ini ruas jalan provinsi. Tapi alhamdulillah kemarin kunjungan Pak Gubernur sudah menyampaikan dengan Pak Bupati. Pak Bupati tahun ini ditangani, tapi nilainya belum besar, baru di angka 2,4 kalau nggak salah. Ya wajar Pak kalau masyarakat ini sekarang ramai-ramai mengekspos jalan rusak yang ada di daerahnya ke media sosial. Karena mereka bayar pajak, mereka merasa mengeluarkan pajak. Jadi wajar kalau masyarakat ini meminta hak mereka terkait jalanan yang bagus gitu loh. Terkait pemangkasan dari pusat, ya rakyat kan memilih Anda kan untuk berpikir Pak. Gimana caranya untuk memperbaiki jalan, gimana caranya untuk menaikkan pendapatan daerah. Itu loh Pak tugas Anda Pak. Kalau tugas Anda cuma menjalankan apa yang ada mah semua juga bisa Pak. Efisiensi lah Pak, pangkas anggaran-anggaran yang tidak penting. Apalagi terkait untuk kepentingan pribadi dipangkas Pak, gitu loh Pak. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, memang pembangunannya sekarang ini Apa nih? Sampai dinotis sama admin Gerindra teman-teman. Paling gampang emang nunjuk ke pusat buat nutupin ketidakmampuan, kan kena loh. kondisi keuangan daerah, ya, bukan cuma Lampung Barat, semua daerah sekarang ini kondisinya uangnya lagi sulit,
Pokoknya ini dijadikan alasan terus sama bupati, wali kota, gubernur sekalipun, semuanya jadi alasan yang seperti ini. Efisiensi lah, iya. Dana APBD nggak mencukupi lah. Dan yang paling pasti, paling enak tuh nyalahin pusat, buang badan. Ya Allah ya Tuhanku, Bapakku yang semuanya. Itu tugas kamu orang, makanya kamu orang dipilih rakyat untuk mencari solusi dari itu. Untuk memperbaiki jalan, memperbaiki infrastruktur, dan yang lainnya, fasilitas umum lah, semuanya lah. Pokoknya semua. Menuntaskan kemiskinan, membuat lapangan kerja, ya itu tugas kamu orang. Kalau kamu orang masih meminta solusi ketika kami mengkritik, apa tugas kamu orang? Iya, tetap kami juga yang milih kamu orang, tetap kami juga yang nyari solusi buat kamu orang. Tahu Bapak kalau sawahnya, ya Allah, saya buat malu aja. Lampung ini viral terus, viral nggak ada yang bagus, ya jelek. Kayak muka saya nah, bolong-bolong jalannya. Nah ini juga buat masyarakat ini paling penting. Jadi kita jangan ditololin lagi, jangan dibegoin lagi. Nanti 2029 apa 2030 kamu orang pilih berdasarkan visinya, berdasarkan dia bisa kerja apa enggak. Jangan karena duit apa sembako. Pelajaran, jangan sampai kita dibodohin selama 5 tahun. Dengan mengucap bismillah, ya kan, wisata saya di Sungkai Barat, Lampung Utara, saya resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Malah dijadikan meme kan jadinya teman-teman. Lagi jernih nih. Oh iya, berenang aja ya. Wis, sekarang di Sungkai Barat. Ada wisata kolam renang. Bukan di situ, ini untuk anak-anak. Dewasa di sini. Tapi nggak seru kolam renangnya. Bosan bener berenang di Sungkai Barat nih. Nggak seru. Bang, Kenapa sih? nggak seru kolam renang kamu nih. Nggak seru gimana? Nggak ada perosotannya. Wah, pemerintah aja belum perosotan sih, ini kamu belum perosotan. Bangun perosotan kayak bang, biar masyarakat lebih senang lagi. Heran saya lah, nggak jadi lah berenang sini. Cari kolam renang tempat lain aja. Yang ada perosotannya. Saya mau cari water boom lain. Buat pemerintah ya, tolong jalannya jangan dibenerin. Takut kalau dibenerin nanti, weh, nggak ada mata pencarian saya, bener aja. Nggak ada kolam lagi saya, ya. Buat masyarakat Sungkai Barat, Lampung Utara, kamu orang kalau mau wisata datang ke tempat saya ini ya. Udah saya siapin buat kamu orang kolam renang, oke? Nah itu dia tuh temen-temen. Sekarang itu cara masyarakat mengkritik itu yang macem-macem. Jadi jangan diambil pusing gitu loh. Ya beginilah, karena mengkritik dengan ucapan saja itu sekarang udah nggak mempan pemerintah kita tuh, pejabat kita itu temen-temen. Ya dengan cara seperti inilah masyarakat mengkritik kinerja pemerintahnya. Viral, perjuangan guru siswa lewati jalan berlumpur di Lampung Barat demi tempuh pendidikan. Mantap. Mukanya Ini sampai asam lambung saya naikin. sampai muntah-muntah. Belakang. Asam lambung naik. Belakang. Ngeri. Demi pendidikan Indonesia. Jalan, Pak. Tak ada jalan aspal melainkan parah. Yang nebeng. Nopi gimana? Padahal di kendaraan mereka tuh bayar pajak setiap tahunnya teman-teman. Jalan Betawi. Enggak, cantik kok, masa malu? Nah, buat para pejabat, jangan jadikan alasan pemangkasan anggaran dari pusat. Karena apa? Kalian itu dipilih untuk rakyat tuh untuk berpikir gitu loh. 5 pejabat yang keren banget tolak mobil dinas demi kepentingan masyarakatnya. Alasannya efisiensi dan kesederhanaan. Terharu ya, ternyata masih ada pejabat-pejabat yang punya hati nurani, yang benar-benar mau melayani masyarakatnya. Prioritasnya kepentingan masyarakat, bukan kenyamanan sendiri. Mari kita bahas. Yang pertama, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy menolak mobil dinas baru, lebih memilih untuk menggunakan mobil pribadi. Anggarannya lebih baik dianggarkan buat bikin jalan sama masyarakat miskin. Yang kedua, Muhammad Faid, Bupati Jember. Bupati Jember ini lebih memilih menggunakan Avanza Veloz yang sepertinya mobil dinas yang dulu, supaya anggaran mobil dinas itu bisa digunakan untuk disabilitas dan juga program sosial. Keren banget. Yang ketiga, Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu. Salut banget, Gubernur Bengkulu ini lebih milih pakai mobil dinas yang lama dan memilih untuk anggaran mobil dinas baru itu untuk dibuatkan jalan dan infrastruktur. Yang keempat, Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta ini menolak mobil senilai 3M
dan lebih memilih untuk mengalihkan dananya untuk pengadaan tong sampah di seluruh RT yang ada di Yogyakarta. Yang kelima, Haji Mirwan, Bupati Aceh Selatan. Bupati yang satu ini lebih memilih menggunakan mobil pribadi. Dan ada satu lagi, the one and only, ini dia. Wih, siapa itu yang terakhir? Nah, satu lagi nih, kalau kategorinya terkait pejabat yang sedang tegak lurus untuk kemakmuran masyarakatnya, yakni Ibu Sherly Djuanda. Karena apa? Karena di era pemangkasan anggaran pusat, Ibu Sherly Djuanda tetap memaksimalkan gimana caranya jalan bagus, gimana caranya rumah-rumah rusak yang ada di daerahnya itu mendapatkan bantuan. Ini nih pemimpin-pemimpin yang benar-benar memakai otaknya untuk memimpin gitu loh. Perjalanan 1 tahun memimpin Kalimantan Timur begitu berliku di bulan Ramadan yang penuh maghfirah. Saya mohon maaf pada semuanya atas kekurangan, dan insya Allah kami selalu muhasabah diri, mengintrospeksi diri. Karena pada hakikatnya saya ada di sini adalah untuk melayani seluruh masyarakat Kalimantan Timur, untuk mengabdi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Ini merupakan tanggung jawab kami tidak hanya kepada masyarakat Kalimantan Timur, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Izin Bapak yang terhormat, kayaknya sekarang masyarakat bukan cuma perlu permintaan maaf ya, udah pasti dimaafin lah. Tapi kayaknya yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu bukti. Bukti kerja setahun itu apa aja, biar bapaknya nggak dihujat terus ya. Share dong, video dong, kan ada tuh biaya buat nyewa influencer, nyewa media. Bikin dong rekapan kayak punya Ibu Sherly, rekapan 1 tahun menjabat, rekapan 1 tahun kerja, apa-apa aja nih yang udah dilakuin. Kayak Ibu Sherly kan seluruh masyarakat hampir 100% udah tercover BPJS Kesehatan, udah bangun 700 rumah buat masyarakat yang kurang mampu ya, udah gratisin semua biaya pendidikan yang ada di Maluku Utara. Yang dimau masyarakat itu gitu ya, rekapan hasil kerja setahun nih ngapain aja gitu. Jadi tuh masyarakat bisa melek, oh ternyata ini loh yang udah dilakuin sama pemerintah Pemprov, udah dibikin sama pemerintah Kalimantan Timur ya kan. Ya jangan yang beli mobilnya aja yang dipublish, jangan hasil kerja nyata gitu. Saran aja ya Bapak, izin ya, mohon maaf ya. Ini Pak Kadis. Ditambah bomak. Ya, alat masih di sini. Alat masih ada. Ada hamparan di. Iya, 1 kali yang benar. Ya. Ibu Kadis, ini total selesai 6 kilo. Ibu kontrol sendiri ya. Jangan alat sudah pindah, kemudian Ibu ya bilang kita kualitas kurang bagus, alat kita nambah kasih balik. Jadi kalau kurang bagus suruh beresin sekarang, baru kasih pergi itu alat. Lalu bikin drainase di samping kanan kiri. Selanjutnya kalian ada kan drainase itu kan sekedarnya, artinya dia bisa ketutup lagi. Jadi nanti maintain sendiri saja. Kan pakai tenaga bisa, yang susah kan ini. Berikut Ibu kami air, ini air susah sekali. Usulkan tadi titik air baku dari SDA. Ya. Tadi saya baru di desa Waringin Lamo dapat air baku, lumayan airnya. Ini tuh jalan tani dipakai APBD provinsi sepanjang 6 kilo. Rencana 6 kilo, udah selesai 3 kilo, lagi berlanjut kurang lebih 2 minggu lagi selesai ya, mana Pak Kadis? 2 minggu lagi selesai, lebar berapa? 2,5, 3 meter dan sudah disirtu. Ini menghubungkan jalan tani untuk 5 desa. Desa apa saja? Osia, Mahia, Tanjung Miara, WKO, Kalipitu. Untuk kurang lebih hampir 100 kakak lah ya yang punya lahan di dalam, kurang lebih mungkin ada kurang lebih 100 hektar kali. Untuk yang lain yang minta jalan tani, daftar dan antri dan banyak doa ya biar kebagian. Ada Anwar Hussein. Iya. Tadinya sebelum jalan ini tuh jalan apa? Jalan rumput. Oh, jalan tanah. Jalan tanah. Oh. Orang setengah mati, Bu. Karena hasil pertaniannya mereka kebanyakan. Oke, bikin cuan-cuan biar petaninya banyak cuan. Doi. Sekarang bagaimana caranya semua yang ada di pasar itu headnya 15.700 untuk minyak kita mulai hari Senin minggu depan, itu bagaimana caranya? Halo. Ibu. Iya. Minyak kita berapa? 110 per 1 liter berapa? 20. 1 liter 20. Ibu ya. Beras paling murah berapa? Paling murah 18. Nggak ada jual SPHP? Ada. Berapa? 73. Bukannya headnya harusnya 67? Dibelikan 68 begitu. Oh gitu, berarti saya suruh Bulog masuk langsung ke pasar ya? Harusnya kalau Bulog masuk itu 57.000 ke pedagang. Pedagang jualnya 67.000 paling tinggi.
Nanti saya suruh Perindak Koop dengan Bulog langsung salurkan ke pedagang pasar. Kemudian minyak kita ambil berapa? Minyak kita tuh harusnya jualnya 15.700 di sini. Tapi kan 220. Beli 1 liter berapa? 220. 1 dus isi? 12. Jadi 1 liternya berapa? 20.000. Harusnya beli di Bulog itu 14 sekian, jualnya 15.700. Ya, nanti saya suruh Bulog datang sini. Kita beli jual di pedagang, bukan dari. Iya, nggak boleh dari pedagang sekarang, langsung dari Bulog ke penjual. Ya, makasih Bu. Itu apa minyak kita juga ya? Oh ini ada yang Sinar Mas, ada yang Wilmart, ada yang gitu-gitu ya? Ini yang Sinar Mas punya. Jangan kamu pilih Pak Wagub. Kamu di situ sudah, kamu di situ benar, sudah Pak Wagub yang di sini. Sekarang bagaimana caranya semua yang ada di pasar itu headnya 15.700 untuk minyak kita mulai hari Senin minggu depan itu bagaimana caranya? Yang menyalurkan nanti Bank Indonesia. Ini menjelang Ramadan karena kita termasuk inflasi tertinggi di Indonesia Timur. Kan rata-rata ke 20.000 itu dijual. Ya, sekarang saya mau di pasar, pokoknya pasar dari pedagang depan sampai pedagang akhir harus jual minyak kita 15.700 dan mereka harus ambil langsung dari Bulog. Bagi yang menaikin harga, dia langsung dicoret. Bagaimana caranya? Kalau dari kita sih siap stok sedia ya. Nanti kalau terkait penyalurannya kita balik. Oke, berarti besok cek 10 kabupaten kota, kemudian jumlahnya itu infokan ke Bulog. Bulog tinggal hitung aja. Kalau kurang dari 79 ton, berarti dia harus bersurat. Saya akan bersurat minta kuota tambahan. Karena kebutuhan kita untuk minyak kita tuh 1 bulan adalah 1.000 ton atau 1 juta liter. Itu pun baru kuota di angka, belum masuk. Total yang masuk dari awal sampai akhir kan baru 162.000. Nah, sekarang kita hanya menjelang sisa 2 minggu menuju Lebaran supaya harga minyak bisa turun. Itu kita salurkan ke 10 kabupaten kota, 79.000 disalurkan proporsional. Ketika ini dibagikan habis, harus bersurat untuk segera dalam beberapa hari stok nasional bisa masuk ke sini. Oke, Bapak koordinasi dengan nasional 1.700. Karena kita inflasi karena beras dan minyak kita. Begitupun dengan beras SPHP dan beras kita yang premium. Di lapangan tadi saya ke Galala, mereka jual 75.000. Padahal headnya adalah 67.000. Karena mereka nggak ambil dari Bulog, mereka ambil dari tangan-tangan lain lagi. Ini berlaku sama, minyak kita berlaku sama untuk SPHP dan beras kita premium. Beras kita premium stok berapa? Beras kita premium kita ada 105 ton. Oke, yang SPHP? 1.700. Aman. Cek 10 kabupaten kota, Bank Indonesia yang akan menyalurkan jelang Lebaran hari Senin sudah on harga head Bulog. Minggu ini kita rapikan distribusi dan bagi. Oke. Nah itu dia teman-teman kinerja Ibu Sherly Juanda, nyantai, kalem, tegas. Ini pemimpin yang dibutuhkan gitu loh. Ketika ada permasalahan di lapangan, udah langsung jebret. Hari itu harus selesai juga, harus ada keputusan. Ya sosok pemimpin seperti ini harusnya mikir gitu loh teman-teman. Gimana teman-teman menurut pendapat dan komentar kalian terkait video yang sudah saya sajikan? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.